Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santi Widyastuti dengan NPM 201010303096 Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berupa animasi skret gerak melingkar beraturan. Pada animasi skret ini saya akan membahas dua pertanyaan penting, yang mana pertanyaan pertama berupa jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apakah yang akan terjadi pada gerak melingkar yang saya buat. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jarinya berubah, apa yang akan terjadi? Nah, untuk bisa menjawab dua pertanyaan tadi, maka saya membuat animasi skret ini berupa animasi gerak melingkar beraturan untuk membuktikan jawaban yang akan saya berikan. Nah, untuk membuat animasi skret ini, sebelumnya kita harus menentukan dahulu berupa variabel apa saja yang akan digunakan dalam membuat animasinya. Yang mana di sini untuk variabelnya diperlukan yaitu R atau jari-jari, lalu ada T atau waktu, kemudian omega, kemudian X, lalu X0, lalu Y dan juga Y0. Nah, untuk variabelnya ini kita tentukan sebesar bahwa X0 sebesar min 101, lalu Y0 sebesar 1, R sebesar 100, kemudian T-nya 0, omeganya sebesar 10, lalu X-nya kita set X to R dikali cos of omega dikali T. Nah, untuk mengeset Y-nya yaitu R dikali sin of omega dikali T. Nah, untuk membuat animasi ini tidak lupa juga seperti animasi-animasi sebelumnya yang telah saya buat, kita harus menggunakan when bendera klik untuk bisa menggerakkan bolanya. Nah, lalu digunakan juga motion go to X sebesar min 101 dan Y sebesar 1. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi di bawah variabel yang telah ditentukan motion berupa go to X menuju X dan Y menuju Y. Lalu digunakan pen berupa pen erase all, lalu ada pen set pen size to sebesar 5, kemudian ada set pen color to dengan warna hijau. Nah, untuk memberikan suara atau backsound dari gerak si bolanya ini ketika nanti bergerak, maka digunakan sound berupa play sound basketball bounce until dawn. Nah, kemudian digunakan repeat untuk menentukan berapakah titik-titik yang akan dibuat. Yang mana di sini repeatnya saya buat sebesar 37. Kemudian digunakan lagi berupa pen up. Kemudian mengeset lagi berupa set X to R dikali cos of omega dikali T. Kemudian untuk Y-nya kita setting Y to R dikali sin of omega dikali T. Lalu digunakan lagi motion berupa go to X menuju X di Y menuju Y. Lalu kita change T-nya menjadi change T by 1. Lalu digunakan pen lagi berupa pen down. Nah, demikian itu mengenai variabel-variabel dan juga rumus yang digunakan untuk menghasilkan gerak melingkar beraturan pada animasi yang saya buat. Untuk itu kita coba dulu apakah animasi yang saya buat itu berhasil atau tidak.
Maka kita coba dengan mengeklik bendera hijau atau Go. Coba kita klik. Kita ulangi lagi. Nah, ternyata animasi gerak melingkar beraturan dengan skate ini yang telah saya buat berhasil. Lalu mengenai pertanyaan atau 2 pertanyaan tadi, kita bahas satu persatu. Yang mana untuk pertanyaan yang pertama berupa jika jari-jari gerak melingkar tetap, ini jari-jarinya tetap, yaitu kita tetapkan 100, tidak usah diubah-ubah. Kemudian dan kecepatan sudut berubah. Nah, kecepatan sudut berubah berarti kita ganti omeganya. Omeganya misal kita ganti ke 50. Apa yang akan terjadi? Nah, kita ubah dulu repeatnya atau titik-titiknya biar sesuai. Misal ini 8 saja. Nah, ini jari-jarinya sudah tetap, kemudian omeganya yang tadinya 10 kita ubah menjadi 50, maka akan dihasilkan gerak berupa seperti ini. Nah, oke. Ini hasilnya. Kita lihat bahwa X0-nya tetap min 101, kemudian Y0-nya 1 tetap, dihasilkan X 98,4, Y-nya min 17,36, lalu R-nya tetap 100, omeganya tadi kita ubah sudah menjadi 50, dan dihasilkan T sebesar 8. Kita ingat-ingat dihasilkan T sebesar 8. Nah, kita buktikan lagi dengan mengubah lagi. R-nya tetap, kemudian omeganya yang kita ubah lagi. Semisal kita ubah menjadi 70. Nah, kita 70 saja. Nah, kita sesuaiin repeatnya sebesar 6 saja. Nah, oke. Kita buktikan. Kita coba lagi. Pencet bendera hijau atau Go. Ulangi. Oke. Ini ya X-nya atau hasilnya. X0-nya min 101, Y0-nya 1 tetap, X-nya 98,4, Y-nya min 17,36. Jari-jarinya masih tetap, soalnya tadi tidak diubah. Kemudian omeganya yang tadinya 50 kita ubah jadi 70 dan menghasilkan T sebesar 6, yang mana tadi saat omeganya 50 dihasilkan T sebesar 8. Nah, sehingga untuk pertanyaan yang pertama ini, yang mana tadi pertanyaannya berupa jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudutnya berubah, apa yang akan terjadi? Nah, ketika jari-jarinya tetap lalu kecepatan sudutnya kita ubah, maka yang terjadi yaitu T atau waktunya akan berubah, yang mana semakin tinggi nilai omega atau kecepatan sudutnya, maka semakin sedikit T yang dibutuhkan untuk bergerak selama satu putaran. Nah, terbukti bahwa tadi ketika omeganya sebesar 10, kita dapatkan bahwa T-nya sebesar 37. Kemudian ketika kita ubah omeganya menjadi 50, maka tadi didapatkan bahwa T-nya sebesar 8. Lalu ketika yang omeganya tadi 50, kita ubah lagi menjadi 70, didapatkan T-nya menjadi 6. Sehingga semakin besar omega, maka T yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga bisa dikatakan berbanding terbalik dengan omega. T-nya berbanding terbalik dengan omega. Begitu. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke awal. W-nya yang awal tadi sebesar 10, lalu
repeatnya atau titik-titiknya sebesar 37. Kita kembalikan ke tampilan awal lagi. Oke, nah kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, jika kecepatan sudut gerak melingkar itu tetap, kemudian jari-jarinya berubah, apa yang akan terjadi? Jika kecepatan sudutnya ini tetap, kemudian yang diubah itu hanya jari-jarinya, apa yang akan terjadi? Nah, kita ubah jari-jarinya yang awalnya 100, semisal kita perkecil menjadi 50. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita buktikan dengan mengklik tombol bendera atau go. Kita klik. Oh, ternyata yang terjadi yaitu di sini hasilnya berupa x0-nya min 101, y0-nya 1, x-nya 50, y-nya 0, kemudian jari-jarinya menjadi semakin kecil, yang mana tadi awalnya 100, kemudian menjadi 50. Kemudian omeganya tetap 10, lalu T-nya 37. Oke, kita coba lagi, semisal R-nya kita perkecil lagi menjadi 30. Misal R-nya 30, kemudian tadi omeganya tetap. Nah, kita coba lagi, kita buktikan dengan mengklik bendera. Kita klik. Oke. Nah, ini hasilnya. X0-nya tetap min 101, Y0-nya 1, X-nya 30, Y-nya 0, kemudian jari-jarinya mengecil. Di sini mengecil, kemudian omeganya tetap 10, lalu T-nya 37. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini sudah terlihat ya perbedaannya. Apabila R-nya yang kita ubah kemudian omeganya tetap, maka yang akan berubah itu hanyalah jari-jarinya, yang mana di sini T atau waktu yang dibutuhkan untuk memutar, yang dibutuhkan oleh bola dalam satu kali putaran itu dihasilkan tetap, tetapi jari-jarinya berubah, yang mana tadi awalnya kan jari-jarinya itu 100, kemudian kita coba menjadi 50, lalu kita coba lagi menjadi 30. Nah, semakin kita coba jari-jari yang semakin kecil, maka akan dihasilkan pula titik-titik atau jarak titik ini dengan bola yang semakin kecil pula, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika kita mengubah jari-jarinya hingga semakin kecil, maka akan dihasilkan jarak bola ke titik pusat atau titik tengahnya ini semakin kecil pula. Dan apabila kita akan mengubah jari-jarinya menjadi semakin besar tanpa mengubah variabel-variabel yang lain, maka yang dihasilkan juga jari-jarinya akan semakin besar, yang mana jarak bola dengan titiknya akan semakin besar juga. Nah, demikian itu mengenai kedua pertanyaan tadi. Kita ulangi lagi bahwa untuk yang pertama tadi mengenai jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, maka dapat kita simpulkan bahwa yang berubah itu T-nya atau waktu yang dibutuhkan bola untuk melingkari satu kali putaran, yang mana tadi terbukti bahwa semakin tinggi nilai omega, maka semakin sedikit T atau waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Sebaliknya, apabila kita mencoba untuk merubah nilai omeganya semakin rendah, maka
akan dihasilkan bahwa semakin rendah nilai omega, maka semakin banyak atau semakin tinggi nilai T yang dibutuhkan untuk satu kali putaran, sehingga dapat disimpulkan untuk pertanyaan 1 yaitu antara omega dan T itu saling berbanding terbalik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai kecepatan sudut gerak melingkar itu kita dapatkan tetap dan jari-jarinya kita ubah, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi yaitu ketika kita hanya mengubah kecepatan kita hanya mengubah jari-jarinya tanpa mengubah kecepatan sudutnya. Nah, akan dihasilkan bahwa T atau waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk melingkari satu kali putaran itu tetap, dengan yang berubah hanyalah jarak antara bola ke titik pusat berbeda, yang mana tadi ketika kita mengubah R atau jari-jarinya hingga semakin kecil, maka jarak antara titik pusat dengan bola akan semakin kecil. Kemudian ketika kita mengubah jari-jarinya menjadi semakin besar, maka akan dihasilkan bahwa jarak titik pusat bola dari bola menuju titik pusatnya akan semakin besar juga, sehingga dapat dikatakan bahwa antara kita ubah jari-jarinya menjadi semakin besar, maka jarak titik pusatnya, jarak bola menuju titik pusatnya akan semakin besar pula. Demikian itu mengenai pembahasan animasi skret yang saya buat berupa animasi skret gerak melingkar beraturan pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.